Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari makalah pengantar manajemen untuk memenuhi tugas ujian setengah semester dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Pertama, pendahuluan. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerja sama. Sebab yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semuanya. Dan hal ini juga berlaku dalam rumah tangga. Tujuan keluarga akan tercapai saat suami dan istri saling berusaha mencapainya. Pemanfaatan sumber daya yang ada dan memunculkan semangat untuk saling bekerja sama tentu butuh keterampilan khusus. Keterampilan inilah yang akan dipelajari oleh mahasiswa di jurusan manajemen. Dan adapun di sini lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Lingkungan adalah apa saja yang berada di luar batas organisasi. Dalam perspektif organisasi sebagai sistem terbuka menurut pandangan Scott yang dikutip oleh Rahayu, lingkungan organisasi digambarkan sebagai keseluruhan yang ada di sekitar organisasi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi. Sistem organisasi tidak mungkin dapat hidup tanpa lingkungan organisasi. Dengan demikian, perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sistem organisasi. Scott menggambarkan 4 level lingkungan organisasi, yaitu 4 level lingkungan organisasi. Dan yang pertama, organisational sets, meliputi domain atau wilayah organisasi, produk atau layanan yang disediakan, dan konsumen yang dilayani, dan pemasok bahan pada sisi input. Dan yang kedua, organisational population, mencakup turunan atau perkembangan organisasi sejenis. Misalnya organisasi pendidikan, ada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan yang ketiga, areal organisational flat, yaitu hubungan-hubungan dan interaksi antar anggota organisasi atau para karyawannya, termasuk dalam suatu area geografis tertentu di mana organisasi berdomisili dan memiliki jaringan kerja. Dan yang keempat, fungsional organisational flat, merupakan pemikiran yang mengaitkan lingkungan dengan berbasis organisasi sebagai sebuah fungsi, ketimbang hanya melihat lingkungan secara geografi semata. Dan sini ada mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disebut CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, sementara pada saat yang memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Di sini ada dimensi etika dalam manajemen. Sebagai menurut Kreitner tahun 1992, yaitu adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Menurut Griffin tahun 2000 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah beliefs of what is good and what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Akan tetapi lebih jauh lagi, Kreitner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang yang baik dan bukan orang yang buruk.
Dan ini manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen, yaitu meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Adanya potensi untuk mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain dan dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor, memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Dan ini nilai personal sebagai standar etika manajemen. Nilai personal sebagai standar etika manajemen yaitu nilai Palue. Nilai Palue sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal Palue pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Itulah nilai personal sebagai standar etika manajemen. Nah, ini isu tentang seputar etika dalam manajemen. Tidak lagi dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi di era saat ini begitu cepat, ditunjukkan dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kota-kota besar, moda transportasi yang semakin canggih, alat telekomunikasi yang semakin memudahkan manusia untuk berinteraksi satu sama lain meski berbeda tempat. Namun sangat disayangkan, di balik gemerlap dunia bisnis dan teknologi yang sangat pesat, terdapat beberapa isu etika dalam bisnis yang banyak diabaikan oleh pelaku bisnis demi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Banyak pengusaha yang mengabaikan etika bisnis sehingga berdampak pada keresahan di masyarakat. Bahkan ada yang menjadi bumerang bagi perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan. Nah, ini beberapa isu pelanggaran etika bisnis yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Yang pertama itu isu penistaan agama. Nah, di sini ada isu lingkungan atau pencemaran udara, dan isu lingkungan atau sosial, dan yang keempat isu ketenagakerjaan yaitu ras. Yang kelima isu ketenagakerjaan dan atau agama, dan yang keenam isu ketenagakerjaan atau gender. Yang ketujuh isu hak-hak sipil atau civil right, dan yang ke-8 isu etika perubahan kerja atau changing work ethic, dan yang ke-9 isu hak asasi manusia atau human rights, yang ke-10 isu korupsi atau corruption, dan yang ke-11 isu suap atau bribery, dan yang ke-12 isu pembajakan hak kekayaan intelektual atau intellectual property, dan yang ke-13 isu keselamatan kerja, dan yang ke-14 isu kecurangan dalam keuangan atau financial fraud, dan yang ke-15 isu pemalsuan dokumen, dan yang ke-16 isu perlindungan konsumen, dan yang ke-17 isu kejahatan dunia maya atau cybercrime, dan yang ke-18 isu hukum atau laws. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang bagaimana pengantar manajemen. Apabila ada kekurangan dalam materi atau dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.